Pemirsa Hasanah, setelah melaksanakan sholat, kita dianjurkan melakukan zikir kepada Allah. Pada umumnya, kaum muslim menghitung zikirnya dengan menggunakan alat seperti tasbih atau alat hitung. Ada yang bilang, Nabi justru menganjurkan agar berzikir menggunakan jari tangan. Benarkah demikian? Lalu apakah dengan demikian berzikir dengan alat selain tangan tidak benar atau tidak baik? Menghitung bacaan-bacaan tasbih dengan menggunakan alat-alat hitung seperti biji-biji tasbih atau bebatuan kerikil atau bahkan dengan alat hitung yang modern, ini memang oleh para ulama di zaman kontemporer ini agak sedikit berbeda pandangan mereka dalam menghukuminya. Ada yang mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW tidak menggunakannya. Sebutlah misalnya Nasiruddin Al-Albani. Di dalam silsilah al-hadis al-dha'ifah, beliau cenderung untuk tidak membolehkan. Karena ini dianggap suatu perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkannya ini berarti sesuatu yang dilarang memang menurut beliau. Tetapi banyak juga ulama kontemporer yang agak berbeda dengan pandangan beliau. Mereka mengatakan tidak mengapa, walaupun tidak ada contoh dari Nabi. Sebutlah misalnya Ibnu Taimiyah bahkan di dalam Majmu' Fatawa mengatakan bahwa menghitung dengan kerikil, biji batu-batuan dan sebagainya, ini bukan termasuk sesuatu yang dilarang. Walaupun memang Rasulullah tidak melakukannya, tetapi tidak otomatis kalau Nabi tidak melakukannya lantas menjadi terlarang. Ini yang menurut Ibnu Taimiyah adalah hukumnya dzalika hasan. Ini adalah perbuatan yang hasan. Memang tidak ada sunnahnya, tapi inilah satu perbuatan yang baik, yaitu bertasbih dengan menggunakan kerikil atau biji-biji tasbih itu. Anda boleh menggunakan tangan untuk menghitungnya, tapi juga Anda boleh menggunakan bebatuan, biji-biji tasbih, dan alat penghitung yang lainnya untuk menghitungnya, sesuatu yang sifatnya lebih toleran dan tidak harus menjadi sesuatu yang terlarang. Dan inilah barangkali yang kita bisa jadikan sebagai pegangan di tengah masyarakat kita. Jangan terlalu antipati dulu ketika ada orang menggunakan tasbih dan sebagainya. Tetapi juga ada batasannya, bahwa biji-biji tasbih ini jangan sampai kemudian juga kita memahaminya lebih jauh lagi. Bahwa kalau tidak menggunakan tasbih yang ini maka pahalanya berkurang misalnya. Nah, ini adalah perbuatan yang keliru tentu saja. Atau malah yang lebih jauh lagi, bahwa biji-biji tasbih ini sudah ada isinya. Kemanapun kita bawa, kalau kita kantongin atau kita bawa, maka kita aman dari serangan musuh dan sebagainya. Maka ini sesuatu yang sudah sebenarnya keluar dari ketentuan syariat Islam. Jadi fungsinya dikembalikan pada aslinya, sekedar untuk menghitung berapa jumlah bacaan tasbih kita, zikir kita dan seterusnya. Jangan ditambahi dengan hal-hal yang bersifat ghaibiyat, sesuatu yang keluar dari ketentuan yang sudah disyariatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah SAW bersabda, "Segala apa yang ada di langit dan bumi memintakan ampun untuk orang yang berilmu." Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa Hasanah, setiap sholat kita dianjurkan membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Tapi ternyata bacaan doa iftitah banyak modelnya, dan semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja doa iftitah sholat yang diajarkan Nabi kepada kita dalam sholat? Lalu mana yang lebih baik di antara doa-doa itu? Ada yang bilang sebaiknya kita menyesuaikan waktu sholatnya. Misalnya, sholat pada siang hari membaca doa-doa tentang ampunan, karena siang merupakan waktu manusia beraktivitas hingga banyak dosa. Sementara, waktu malam yang tepat untuk memuji Allah, maka bacalah doa-doa iftitah yang isinya pujian pada Allah. Benarkah demikian? Atau bagaimana seharusnya kita memilih doa-doa iftitah sholat yang diajarkan Nabi itu? Mana yang paling afdol?
Doa iftitah atau bisa juga disebut dengan doa istiftah, dua-duanya bermakna sama, adalah doa yang secara khusus dibaca ketika kita baru mengawali sholat, yaitu sesudah takbiratul ihram dan sebelum membaca suratul Fatihah. Kedudukannya dalam sholat bukanlah merupakan rukun, jadi tidak harus dibaca pun tidak apa-apa juga. Hanya saja kalau kita perhatikan di dalam banyak nas hadis, Rasulullah selalu membaca doa ini sebelum memulai bacaan suratul Fatihah. Dan kita juga menemukan di dalam hadis-hadis Nabawi bahwa kadang-kadang Rasulullah membaca satu teks tertentu, tapi kadang-kadang teks doa iftitah ini pun kadang-kadang berubah juga menjadi teks yang berbeda lagi. Kalau kita di Indonesia rata-rata menggunakan dua teks. Yang pertama adalah yang berbunyi Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, seterusnya. Maka yang satu lagi adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kedudukan dua doa iftitah ini ada di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Sebenarnya yang mana saja kita baca dari keduanya itu, ya tetap bisa kita gunakan sebagai doa iftitah. Tergantung kita hafalnya yang mana, diajarkannya yang mana. Tapi asal kita tahu saja bahwa sebenarnya bacaan doa iftitah tidak hanya sebatas pada dua ini saja. Kita juga menemukan riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah juga punya versi yang berbeda lagi dari doa iftitah. Itu pun kalau kita mau baca tidak apa-apa juga. Misalnya yang berbunyi Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, rasanya kalau yang ini mungkin di Indonesia kita jarang menggunakannya karena jarang diajarkan oleh guru-guru agama kita. Sebatas pada yang dua itu saja. Tetapi urusan mana yang lebih bagus memang kembalinya kepada kita masing-masing. Yang terbaik adalah yang kita hafal, asalkan memang itu sumbernya dari Rasulullah SAW. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan teks yang ini lebih baik dibaca pada pagi hari, yang ini pada sore hari dan sebagainya. Tapi itu lebih merupakan pendapat pribadi saja. Tidak ada perintah secara khusus dari Nabi untuk membaca teks tertentu pada sholat tertentu. Sebenarnya kita tidak menemukan keterangan di dalam hadis-hadis Nabi tentang doa iftitah bahwa doa ini dibaca pada saat apa dan pada saat apa. Hanya saja melihat dari siyak atau konteks ayat yang dibacakan dari teks-teks doa iftitah itu, para ulama kemudian menarik kesimpulan bahwa doa ini bagus sekali ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara masyriq timur dengan maghrib. Nah, ini doa untuk meminta agar dijauhkan dari segala kesalahan dan kekurangan. Nah, kemudian dikaitkan dengan, ini bagusnya dibaca kalau dalam konteks ini, bagusnya dibaca kalau dalam konteks itu, dan seterusnya. Tapi semuanya itu adalah ijtihad para ulama. Tidak ada kaitannya dengan perintah secara khusus dari Allah atau dari Rasulnya untuk membaca teks-teks tertentu pada waktu-waktu tertentu.